노래방 스페셜 에디션? 배신녀야? 그래서 실드 치니? Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Celebrity yang dirilis pada tahun 2023. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo mulai cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang masuk ke sebuah rumah makan kecil. Di sini dia memfotonya dan diupload ke Instagramnya. Dalam waktu yang singkat, akhirnya banyak orang yang datang dan meramaikan rumah makan tersebut. Pengaruhnya di media sosial sangatlah tak main-main karena dia merupakan selebgram papan atas dan dia bernama Soari. Namun jauh sebelum menjadi selebgram, Ari sama sekali tak mengenal tentang media sosial dan entertain. Ari sendiri sebenarnya bukan tipe orang yang peduli dengan kehidupan orang lain karena kehidupannya sendiri sudah seperti sampah dan melihat hidup orang lain hanya akan membuatnya semakin iri. Namun Ari cukup penasaran dengan pekerjaan orang di dunia maya itu karena mereka menunjukkan berbagai barang mewah dan liburan mahal yang tak sembarang orang bisa melakukannya. Hingga akhirnya Ari pun ikut terlibat dan menjadi selebgram paling terkenal. Dia memiliki pengikut 1,3 juta dan sekarang dia akan menceritakan perjalanannya. Terlihat Ari yang masuk ke sebuah tempat yang seperti gudang dan sekarang hidupnya terbalik. Ari melakukan siaran langsung dan akan menjelaskan rahasia tentang dunia selebgram. Semua dimulai saat Ari masih menjadi orang biasa. Terlihat sahabatnya yang bercerita tentang konflik yang terjadi antara selebgram. Namun Ari yang sama sekali tak tertarik dan tak mengerti, dia pun mencoba untuk tak menghiraukannya. Namun sahabatnya tetap menjelaskan tentang berita tersebut. Di sini dia sempat menunjukkan sepatu bermerek dari selebgram yang dia ceritakan, di mana selebgram itu sekarang sedang kesal. Kemudian terlihat para sekumpulan selebgram yang berkumpul. Dia mengajak seseorang untuk ketemuan. Selebgram itu memiliki 300 ribuan follower dan kemudian merambah ke bidang fashion. Dan setiap produknya pasti terjual habis. Singkat cerita, terlihat selebgram lainnya yang merupakan adik dari pengacara kondang di Korea. Dia bernama Chaehae, di mana dia juga ikut terlibat dalam kasus 2 selebgram lainnya. Terlihat Chaehae yang sangat kesal karena percakapan tentang dirinya dipublis, yang dimana percakapan itu tentang Chaehae yang mementingkan dirinya sendiri dan haus akan pujian. Setelah mengalami permasalahan tersebut, mereka berkumpul di tempat yang sama. Kelima selebgram ini juga memiliki kelompok yang disebut Gapin Society. Di sini mereka membalas komentar dan mencoba klarifikasi atas kegaduhan yang terjadi. Yang intinya mereka tak ingin nama mereka menjadi buruk. Kemudian kakak Chaehae yang bukan seorang selebgram dan bernama Sihyun mencoba untuk menenangkan mereka. Selang beberapa waktu, salah satu selebgram yang mereka bicarakan datang. Di sini dia kecewa karena kelima temannya berkumpul tanpa memberitahu dirinya. Kemudian scene berpindah. Terlihat Ari yang tak begitu tertarik dengan konflik selebgram tersebut. Di sini Ari menjelaskan kepada sahabatnya untuk fokus ke penjualan mereka, bukan malah fokus memikirkan hidup orang lain. Terlihat Ari yang berangkat kerja menjual kosmetik dan sekarang dia berada di rumah orang kaya dan memperkenalkan produknya ke pelayan di sana. Di sini salah satu dari pelayan mengenal keluarga Ari karena dulunya keluarga Ari adalah orang kaya dan sekarang mereka melihat penampilan Ari sangat elegan walau menggunakan pakaian yang murah. Tak berlangsung lama, majikan mereka pun pulang lebih awal dan hal itu membuat mereka menjadi panik kemudian meminta Ari untuk membereskan barang-barangnya. Di saat majikannya datang, ternyata dia adalah Sihyun. Saat di dalam kamarnya, Sihyun sempat teleponan dengan suaminya. Namun di sisi lain Ari bersembunyi di dalam lemari. Di saat Sihyun pergi, Ari sempat melihat barang-barang mewah yang ada di ruangan itu. Kemudian pembantu datang dan menyuruh Ari untuk bergegas pergi. Singkat cerita, saat di rumah Ari mengingat percakapan Sihyun yang dimana dia sempat membahas tentang konflik di antara selebgram melalui telepon. Dan hal itu membuat Ari penasaran. Kemudian dia pun akhirnya menginstal Instagram. Namun tak sampai membuat akun karena dirinya sadar jika dia masih disibukkan dengan dunia nyatanya.
Di keesokan harinya, Ari disuruh pemilik toko untuk membelikan kado. Sahabat Ari dengan senang menemaninya karena dirinya bisa melihat perhiasan di toko bermerek. Sesamanya di toko perhiasan, terlihat dua selebgram yang bernama Min Hee sedang berbelanja sambil menghampurkan uangnya. Di sini mereka sempat membahas tentang konflik lingkungan selebgram. Diketahui teman Min Hee memiliki follower di bawah Min Hee dan dia dijadikan sebagai asistennya. Di waktu yang sama, sahabat Ari meminta difotokan setelah mereka membeli barang titipan tersebut. Namun hal itu membuat Ari berkata, jika gaya tersebut jelek karena tujuannya hanya untuk memamerkan barang mewah. Di sisi lain, Min Hee yang mendengar hal itu sempat tak terima. Namun di saat melihat yang berbicara adalah Ari, dia pun mendekat. Dan ternyata Ari adalah teman Min Hee di waktu sekolah dulu. Setelah Ari mengingat Min Hee, sahabatnya pun tak menyangka jika Ari dan Min Hee saling kenal. Setelah itu, sahabatnya menunjukkan akun Instagram milik Min Hee yang sekarang sudah memiliki banyak pengikut. Namun Ari sempat tak mengenalinya karena wajahnya berubah. Si sahabat yang bernama Jung Sun sempat mengikuti Min Hee. Kemudian mereka juga foto bersama. Di sini Ari mencoba untuk bersikap biasa. Kemudian Min Hee sempat bercerita jika Ari sempat kuliah di tempat para bangsawan dan dia terkenal karena pandai, modis, dan juga kaya. Kemudian Min Hee bertanya tentang pekerjaan Ari sekarang. Di saat Ari akan menjawab dengan jujur, Jun Sung pun langsung menyahut jika Ari tak bekerja. Kesehariannya hanya bersantai dan berdandan seperti anak dari keluarga kaya pada umumnya. Di sini Min Hee menjadi semakin iri dengan kehidupan Ari. Di saat akan pergi, Min Hee meminta media sosialnya Ari agar mereka bisa saling berhubungan. Namun Ari yang tak memakai media sosial, Jung Sun pun langsung menyuruh Min Hee untuk mengikutinya. Dan nanti dia yang akan menyampaikan pesannya ke Ari. Di malam harinya, Min Hee terlihat sangat kesal dengan Ari. Dia bercerita kepada suaminya jika dulu Ari adalah anak yang sombong. Kemudian Min Hee memiliki ide yang dimana dia berencana untuk membawa Ari ke pesta yang akan berlangsung. Di sini Min Hee merasa akan bermanfaat di saat berhubungan dengan Ari karena dia merupakan dari keluarga orang kaya. Di sisi lain, Jung Sun memohon agar Ari pergi ke pesta tersebut. Namun Ari menolaknya karena selain tak merasa bermanfaat, Ari juga tak memiliki baju yang bagus. Di sini sang ibu yang ikut pembicaraan mereka, dia yakin ada pakaian yang bagus dan cocok untuk Ari. Karena sang ibu merupakan penjahit khusus pakaian mahal. Namun hal itu membuat Ari kesal dan pergi ke dalam kamarnya. Di sini Ari sempat bingung, kemudian dia pun mengambil ponselnya. Ari juga mengingat saat di toko perhiasan, Min Hee menghabiskan banyak uang dalam waktu yang singkat. Dan hal itu membuatnya sedikit bingung, karena dulu di saat keluarga Ari masih kaya, dia ingin membuang tas yang sudah tak dipakainya. Namun Min Hee meminta agar tas itu menjadi miliknya. Dan sekarang Ari tak menyangka kehidupan Min Hee berubah drastis. Karena hal itulah Ari mencoba untuk membuat akun Instagram dan melihat akun sosial medianya. Terlihat Min Hee dan teman-temannya yang memposting banyak kemewahan. Di sisi lain terlihat Si Hyun yang datang ke kantor suaminya, di mana saat ini Chae Hye meminta agar selebgram yang mengganggunya dimasukkan ke dalam penjara. Mendengar hal itu, kakak Chae Hye pun akan menuruti permintaan tersebut. Karena tak ada yang tak mungkin di firma hukum yang dibangunnya. Setelah itu, Si Hyun pun muncul dan mengajak suaminya untuk bicara berdua. Di sini Si Hyun tahu jika Chae Hye akan bertindak seperti itu, dan dia menyarankan agar suaminya tak selalu menuruti adiknya. Mendengar hal itu, suami Si Hyun pun hanya berpura-pura menuruti apa yang Chae Hye inginkan, karena dia akan segera lupa dengan masalahnya. Setelah suaminya pergi, Si Hyun melihat seorang pria yang dia kenal. Di saat Chae Hye akan memanggil pria itu, Si Hyun menghentikannya dan segera mengajak Chae Hye untuk pergi ke pesta. Di sini Chae Hye berkata jika nanti mereka akan bertemu karena pria itu adalah sponsor utama dari pesta yang akan mereka hadiri. Di sisi lain terlihat Ari yang bersedia untuk datang ke pesta tersebut dan dirinya menggunakan pakaian dari pelanggan sang ibu yang terlihat mewah. Di malam harinya acara pesta pun dimulai. Terlihat banyak orang terkenal yang datang dan disambut banyak orang. Di sisi lain terlihat Ari yang datang menggunakan taksi. Dia melihat dari kejauhan kemeriahan acara tersebut. Namun dari belakang terlihat seorang pria yang ingin merapikan baju Ari. Dan hal itu membuat Ari terkejut. Di sini Ari yang tak tahu siapa pria itu, dia pun langsung kesal. Karena pria yang bernama Jung Kyung tiba-tiba menyentuhnya. Ari sendiri yang mengira Jung Kyung adalah orang mesum, dia pun tak terima. Dan memfotonya untuk membuat laporan ke polisi. Kemudian Ari juga meminta nomor ponsel Jung Kyung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun Jung Kyung malah tertawa.
karena perkataan Ari terdengar lucu. 그래. 경찰이요. Di saat Ari akan menghubungi polisi, Jung Kyung langsung menyebutkan nomor ponselnya. Di sini Jung Kyung juga sempat bingung dengan baju yang dipakai Ari, karena ada orang yang dikenalnya yang memiliki baju seperti itu. Singkat cerita, saat di dalam gudang acara terlihat Ari yang disambut oleh Min Hee. Kemudian dia juga memperkenalkannya dengan grup Gabin Society. Mereka semua langsung memuji pakaian Ari yang begitu mewah, karena ternyata tak banyak orang yang bisa memakai pakaian tersebut. Selang beberapa waktu, Si Hyun dan Chae Hye datang ke acara itu. Di sini Chae Hye sempat mempertanyakan pakaian yang dipakai oleh Ari, karena pakaiannya sama dengan milik Si Hyun. Di pintu masuk terlihat satu selebgram yang bernama Binimom, dan dia adalah orang yang sempat berselisih dengan kelompok Gabin Society. Namun di sini dia tak diizinkan untuk masuk. Di sisi lain, Ari masih bingung menjawab saat ditanya di mana baju itu dibeli, karena tak sembarang orang bisa membelinya. Bahkan yang sudah mengantri pun tak bisa mendapatkannya. Ari yang sudah kebingungan, dia pun ingin mengatakan yang sejujurnya. Namun Si Hyun menyahut dan menjelaskan jika pakaian itu sepertinya dibeli di London, karena stok terakhirnya ada di sana. Si Hyun yang merupakan lulusan dari sekolah bangsawan, mereka pun menduga jika Ari dan Si Hyun pernah bertemu. Namun di sini Ari mengaku jika dirinya bukan lulusan dari sekolah bangsawan dan dia hanya lulusan SMA biasa. Mendengar hal itu, mereka pun tak menyangka. Min Hee juga bingung mengapa Ari baru mengatakannya sekarang. Selang beberapa waktu, Binimom datang dengan kesal ke arah Min Hee. Di sini dia pun langsung menamparnya, dan hal itu membuat mereka menjadi pusat perhatian. Terlihat Binimom yang tak terima, karena dulunya Min Hee adalah parasit dan memiliki pengikut yang sedikit. Dan di saat pengikut Min Hee mulai banyak, dia membuang Binimom. Di sini Ari pun menyadari bagaimana cara orang-orang di dekat Min Hee bisa memiliki banyak followers, yang dimana mereka akan mendekati selebgram yang sudah terkenal dan menjadi parasit bagi mereka. Di masa sekarang terlihat Min Hee dan grup Gabin Society yang panik mendengar Ari melakukan siaran langsung, karena yang mereka tahu Ari sudah meninggal. Di sini mereka yakin jika yang sedang siaran bukanlah Ari. Kemudian terlihat akun dengan nama BBB Famous. Di sini Ari menyebutkan jika akun itu yang membunuhnya. Dan sekarang Ari yakin jika akun tersebut sangat takut karena Ari masih hidup. 130만의 팔로워를 가진 뭐라는 거야? 무슨 개소리냐고. 라방 켜봐. 지금 난리 났다고. Di hari pertama siaran Ari, kelompok Gabin Society sangat kesal karena mereka tak tahu bagaimana Ari bisa melakukan siaran langsung, padahal dia sudah meninggoy. Di sini Min Hee yakin jika semua itu adalah rekayasa. Namun Si Hyun mengatakan jika semua itu bukanlah rekayasa, karena dari siaran langsung itu Ari membaca komentar dan menjawab pertanyaan orang-orang tersebut. Ari pun melanjutkan ceritanya. Terlihat saat konflik di pesta terjadi, Ari mencoba untuk menghentikan Binimom. Kemudian dia mengatakan jika yang sudah terjadi tak akan mengubah apapun. Namun Binimom malah kesal dan menyiram gaun Ari dengan anggur. Di sini dia yakin jika Ari adalah pembantu Min Hee. Binimom juga yakin jika gaun yang dipakai Ari bukanlah miliknya. Ari yang sudah kesal, dia pun langsung menampar Binimom. Kemudian dia juga mengaku jika gaun itu bukanlah miliknya. Dan juga Binimom berkata seperti itu agar dia terlihat baik. Namun sekarang sifat asli Binimom terlihat dan mereka menjadi pusat tontonan. Setelah mengatakan hal itu, Ari pun pulang dengan bangga. Setelah mengalami kejadian itu, di keesokan harinya Ari terlihat kebingungan karena gaun yang dipakainya sekarang jadi kotor dan tak bisa dibersihkan. Di sini Jung Sun sempat berkata jika Ari harus mengupload foto saat memakai gaun semalam, karena saat ini follower Ari mulai bertambah. Ari pun bingung siapa yang tiba-tiba mengikutinya. Namun Jung Sun menjelaskan jika sekarang Min Hee sudah mengikuti Ari. Oleh karena itu followers Min Hee juga mengikutinya. Selang beberapa waktu Ari mendapat telepon dari agensi. Di saat mereka bertemu, orang agensi menjelaskan jika Ari sudah menarik perhatian banyak orang di pesta semalam. Dan menurutnya Ari sangat berkarisma karena tak lama setelah itu banyak orang yang mengikuti akun Instagramnya. Dan di sini pihak agensi ingin membantu Ari membesarkan namanya, seperti Min Hee dan selebgram yang lain. Mendengar hal itu, Ari pun hanya terdiam. Singkat cerita, di saat Ari pulang, dia melihat ibunya yang meminta maaf kepada pelanggan karena sudah merusak gaunnya. Yang ternyata dia adalah Si Hyun. Kemudian Si Hyun ingin mengambil baju tersebut. Namun sang ibu akan berusaha untuk bertanggung jawab dan akan menggantinya.
Akan tetapi Si Hyun tak mau, dan ibu Ari tak perlu bertanggung jawab atas kerusakan gaun tersebut. Ari yang merasa bersalah, dia pun menghentikan Si Hyun dan mengakui kesalahannya. Setelah itu dia memberikan kartu ATM serta PIN-nya. Mendengar hal itu, Si Hyun tak bermaksud meremehkan Ari, dan dirinya juga memuji keberanian Ari saat berada di pesta kemarin. Di saat berada di dalam mobil, Si Hyun sempat mengingat kenangannya saat memakai gaun tersebut. Singkat cerita, terlihat kelompok Gabin Society dan Si Hyun yang lagi berkumpul. Di sini mereka sempat membahas tentang Min Hee yang mengundang mereka ke acara pameran produknya. Namun mereka kesal karena setelah mendapat masalah, Min Hee tiba-tiba bersikap baik dan memperlakukan mereka seperti teman dekatnya. Namun Si Hyun yang sudah diundang, dia pun akan tetap datang. Dan hal itu membuat Chae Hye kesal, karena tak seharusnya Si Hyun membela Min Hee. Namun menurut Si Hyun mereka harus datang, agar orang lain menganggap mereka setia kawan. Dan citra mereka sebagai selebritis akan terus terjaga. Di sisi lain terlihat Jun Kyung yang bingung karena dirinya sudah mengirimi pesan kepada seseorang di Instagram. Namun tak ada respon. Jun Kyung sendiri juga baru pertama kali menggunakan Instagram. Di tempat lain, Min Hee menemui Ari di sebuah kafe. Di sini Ari sempat menceritakan jika keluarganya sudah bangkrut. Dan menurutnya hal itu biasa bagi Ari sendiri. Dirinya juga mengaku jika saat ini dia berjualan kosmetik. Mendengar hal itu, Min Hee pun mengajak Ari ke tokonya. Sesamanya di sana, ternyata sudah ada Si Hyun dan kelompok Gabin Society. Melihat kedatangan mereka, Min Hee pun terlihat gembira. Kemudian dia memulai siaran langsung. Di sini dia memperkenalkan produk barunya yang dihadiri oleh Gabin Society. Dan tak lupa Min Hee juga memperkenalkan Ari yang dimana dia adalah temannya dulu. Kemudian Min Hee langsung mengeluarkan alat kosmetik yang dijual oleh Ari. Di sini Ari sempat terkejut karena penonton Min Hee banyak yang tertarik dengan produk yang dia jual. Setelah siaran selesai, Gabin Society yang lain yakin jika sekarang Min Hee sudah memiliki pembantu yang baru. Mendengar hal itu, Ari merasa dirinya sedang direndahkan. Kemudian dia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun, Min Hee sempat menghentikannya. Di sini Min Hee beralasan jika dirinya hanya ingin membantu Ari untuk menjual barangnya. Karena dia tahu sekarang Ari bangkrut dan bukan lulusan sekolah bangsawan. Dan seharusnya Ari berterima kasih karena Min Hee sudah membantu mempromosikan barangnya secara gratis. Mendengar hal itu, Ari malah merasa kasihan kepada Min Hee karena sekarang dia terlihat sangat menyedihkan. Mendengar hal itu, Min Hee pun berkata jika sekarang Ari hanya pecundang dan bukan orang kaya. Setelah itu dia pun pergi. Selang beberapa waktu, Si Hyun muncul sambil membawa tas milik Ari yang tertinggal. Melihat hal itu, Ari pun langsung mengambil dengan perasaan yang kesal. Di keesokan harinya, Ari mendapat telepon dari polisi dan menyuruhnya untuk segera datang ke kantor polisi. Sesamanya di sana, Ari bingung mengapa dirinya dipanggil. Namun pihak polisi meminta Ari untuk bertanya kepada orang yang melapor, yang dimana dia adalah Jun Kyung. Di sini Jun Kyung melaporkan dirinya sebagai pelaku karena perlakuannya kepada Ari pada malam waktu pesta dulu, yang dimana dia hanya ingin bertemu dengan Ari karena sebelumnya dia mengirim pesan tak ada balasan. 신고의식이 부족한 건가요? Di sini Ari pun tak ada pilihan lain selain melaporkan Jun Kyung sebagai orang yang melakukan pelecehan kepadanya. Setelah pergi dari kantor polisi, Ari melihat ponselnya dan melihat Min Hee yang memposting produknya di Instagram agar Min Hee terlihat baik yang membantu teman miskinnya. Di keesokan harinya, pesanan produk kosmetik mereka meledak. Melihat hal itu, Jung Sun pun memuji Ari karena pesanan mereka sangat banyak. Dan pemilik bisnis juga berterima kasih karena berkat Ari mereka mendapatkan untung yang besar. Di sini Jung Sun ternyata sempat mengunggah foto di Instagram Ari. Dan semua foto yang diunggah ada kehadiran Jung Sun di sana. Melihat hal itu, Ari sempat merasa jika Jung Sun telah berbohong. Karena foto yang diunggahnya adalah liburan dengan harga yang murah, bukan dengan harga yang mahal. Kemudian dia melihat beberapa pesan yang menawarkan kerjasama endorsement. Di sini Ari semakin tak menyangka akan hal itu. Sementara di sisi lain terlihat Si Hyun yang akan mengadakan acara amal. Namun partisipasi penyumbangnya menurun drastis. Melihat hal itu dia pun mendatangi ibu Jun Kyung. Di sini sang ibu semakin suka dengan sikap Si Hyun. Dan juga dia menyayangkan karena Si Hyun dan Jun Kyung hanya menjadi teman. Karena Si Hyun sudah menjadi milik orang lain. Singkat cerita, ibu Jun Kyung akhirnya bersedia untuk membantu pendanaan acara Si Hyun. Di sisi lain terlihat Ari yang mendatangi sebuah agensi. Di sini dia sedikit tertarik dengan tawaran untuk menjadi selebgram. Kemudian pihak agensi menjelaskan jika Ari memiliki banyak followers.
dia akan mendapatkan penghasilan yang lumayan. Dan bahkan bisa mengalahkan penghasilan Minhee karena nama Minhee sendiri juga dibesarkan oleh agensi tersebut. Di tempat lain terlihat Jun Kyung dan suami Si Hyun yang bernama Tae Jun berada di bar. Di sini Tae Jun sempat mendengar tentang Jun Kyung yang dilaporkan. Namun Jun Kyung justru menganggap masalah tersebut menarik. Di keesokan harinya Minhee datang ke kantor agensi. Di sini dia yang melihat Ari berada di sana membuat Minhee semakin kesal dan berencana untuk pergi dari sana. Kemudian pihak agensi mencoba untuk membujuknya karena dengan adanya Ari, hal itu akan membantu citra Minhee menjadi bagus kembali. Karena citra yang Minhee bangun adalah wanita yang setia kawan. Oleh karena itu, agensi memutuskan untuk membuat Minhee dan Ari bekerja sama. Mendengar hal itu, Minhee pun mengiyakannya karena hal itu bisa menguntungkan bagi dirinya. Ari sendiri sebenarnya tak ingin membuat konsep persahabatan dengan Minhee. Namun karena akan menguntungkan bagi dirinya, dia pun akan melakukan tugas tersebut. Singkat cerita, terlihat Minhee yang merilis produk barunya. Di sini juga terlihat kelompok Gabin Society yang berdatangan dan juga berfoto dengan para penggemar mereka. Selang beberapa waktu, Ari datang dengan pakaian yang harganya murah karena Ari sendiri ingin memakai barang yang disukainya, walaupun itu murah. Di sini dia pun langsung diajak berfoto oleh Minhee. Di sisi lain, kelompok Gabin Society yang lain sempat bingung karena Ari datang ke acara tersebut. Di sini Si Hyun juga melihat kedekatan mereka berdua. Kemudian Minhee juga memperkenalkan Ari dengan kelompok Gabin Society yang lain. Namun respon mereka masih tak menganggap keberadaan Ari. Selang beberapa waktu, Si Hyun meminta maaf kepada Ari karena sebelumnya dia sempat mendengar tentang keburukan Ari. Namun Ari mengatakan jika Si Hyun tak bersalah. Dan juga dia berterima kasih tentang tasnya yang sempat tertinggal saat itu. Di sini Si Hyun sempat mengajak Ari untuk bertemu lagi di lain waktu. Selang beberapa waktu terlihat beberapa orang yang mendatangi Ari. Kemudian mereka memuji gaya berpakaian Ari yang modis. Di sini Ari pun mengatakan dengan jujur, jika pakaian yang dia pakai semua didapat di dalam pasar biasa. Minhee yang melihat Ari sedang bersama para fansnya, dia pun tak ingin melewatkan kesempatan itu. Yang dimana dia pun langsung mendekat dan mengatakan jika Ari adalah sahabatnya. Melihat hal itu, kelompok Gabin Society yang lain pun hanya tertawa. Dan juga mereka sempat berfoto bersama. Namun setelah mereka berfoto, mereka pun kembali cuek dan menunjukkan sikap aslinya. Kemudian terlihat Si Hyun yang mengajak Ari untuk datang ke acara amalnya. Di malam harinya, Ari melihat postingan Minhee yang mengunggah fotonya dengan caption sahabat sejati. Di sini, Ari pun mengetahui jika Minhee merupakan orang yang bermuka dua. Ari sendiri baru menyadari jika saat ini followersnya sedang naik hingga 3 ribuan. Dan juga banyak komentar tentang merek pakaian yang dia pakai. Di sini Ari pun langsung mengunggah fotonya yang menggunakan pakaian murahan. Dan juga menjelaskan lokasinya saat dia membeli pakaian tersebut. Dan dalam seketika banyak orang yang berkomentar, salah satunya akun dengan nama BBB Famous yang tak Ari ketahui. Singkat cerita, terlihat Ari dan Jung Seun yang sedang membawa banyak barang untuk dibawa ke acara amal Si Hyun. Di sini Ari sempat datang terlambat dan akan pergi dari sana. Namun Si Hyun menyuruhnya untuk masuk dan akan memberinya tempat jualan. Terlihat semua orang yang memamerkan barang mewahnya. Dan hal itu membuat Ari untuk menghentikan Jung Seun untuk segera pergi. Karena barang yang dia bawa hanya barang bekas yang murahan. Di saat Minhee dan kelompok Gabin Society muncul, mereka sempat merendahkan Ari karena barang yang dia bawa. Namun Si Hyun sempat membela Ari karena barang apapun boleh dipajang di sana. Akan tetapi Ari yang sudah terlanjur kesal, dia pun bergegas untuk pergi dari sana. Di saat Ari membawa barang-barangnya keluar, dia sempat terjatuh dan menjadi pusat perhatian. Namun terlihat Jun Kyung yang datang dan segera membantu Ari. Semua orang yang awalnya senang melihat Ari dipermalukan sekarang menjadi sangat kesal karena Jun Kyung datang untuk membantu Ari. Akan tetapi cerita akan berlanjut ke part 2. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.